I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be, I wanna be, I wanna be. Ma, aku mau pamit keluar. Ih, cantik kali loh anak mama ini. Anak gadis mama, ampun. Udah wangi, udah mandi. Mau kemana? Mau keluar bareng teman Christine. Sarapan dulu ya nak ya. Sarapan. Lauknya apa sih? Ini teh lah. Mama masak telur ha. Enak kali ini loh nak. Telur? Tiap hari telur. Lama-lama nanti wajahku seperti telur, Ma. Aku nggak mau telur. Nak, ingat kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan itu baik seperti lagu pujian ini. Nggak mau aku nggak mau bersyukur. Lagu ini sangat baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ayo, Apa iya? bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk, nyanyi sama mama sekali lagi ya. Nggak mau. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Wah, bersyukur kepada Tuhan sungguh luar biasa. Nggak mau. Christine pokoknya mau makan di luar aja. Christine nggak mau bersyukur sama Tuhan. Christine tiap hari cuma dapat makan telur aja. Sini Ma uangnya. Christine mau makan di luar bareng teman Christine. Nih, mama kasih ya untuk uang jajan nanti di luar ya. 10.000. Ya udah deh. Kasih Ma. Oke, hati-hati ya nak. Christine, katanya mau pergi makan. Mana orangnya? Jam berapa ini? Rina, tunggu. Halo, maaf ya terlambat. Kamu kemana aja? Biasalah kalau asal mau pergi tuh mama aku asik tanya. Mau makan nggak? Tiap hari udah telur ditanya lagi. Aduh, inget ya janji kamu hari ini. Kamu bilang mau traktir aku makan. Minggu lalu aku yang traktir, sekarang giliran kamu yang traktir aku. Tapi mamaku cuma kasih aku ceban. Cukup apa beli cebannya? Ceban, Tin, 10.000. Ini buat apa? Mana cukup? Ini beli nasi ayam pengen aja nggak cukup. Terus gimana dong? Mamaku cuma kasih segini. Pakai uang kamu lagi deh. Mama kamu pelit ya? Kalau pelit kayaknya sih iya. Soalnya Sini, tiap hari telur. Sini aku ajarin. Aku ada ide. Apa itu idenya? Kamu nggak duitnya banyak? Mau lah. Kamu nanti lihat dompet mama kamu. Kamu ambil itu uangnya yang warna merah itu. Tapi aku nggak pernah lo kayak gitu. Justru karena nggak pernah lama kayak sekarang coba. Iya ya.
Sekarang kapan lagi ya Iya kan? betul itu. Kamu cari 1 lembar aja yang 100.000 itu yang warna merah. Kita makan sepuasnya. Oke, Kenyang oke, itu. oke. Tapi ini kalau aku ketahuan, kamu mau tanggung jawab. Ya enggak lah, kamu yang tanggung lah. Udah tenang aja, makanya kamu diem-diem. Kamu waktu mama kamu nggak di ruangan, ya kan? Kamu ke kamar kan? Jangan sampai ketahuan. Nah, Iya juga ya, ide kamu bagus sekali. iya biar kita makan sepuasnya. Oke, oke, oke. Tenang, tenang. Oke ya. Tunggu ya, tunggu. Iya. Bye-bye. Mamaku nggak ada di rumah kayaknya. Mana ya uang mamaku? Ini dompet belanjaannya. Gak ada orang. 100.000. Kristen! Berani-beraninya kamu mencuri uang mama. Siapa yang ngajari kamu? Tadi aku dihasut sama temanku, Ma. Aku minta maaf. Kamu harus tahu mata Tuhan melihat kemana-mana seperti pujian ini. Pujian ini akan mengingatkan Christine bahwa Allah ada di mana-mana. Jadi jangan berani-berani berbuat jahat. Jadi mata Tuhan melihat ya, Ma? Ada di mana-mana. Baiklah, Ma. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan ada di mana-mana, melihat semua tingkah laku kita, baik yang baik, baik yang jahat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi ingat ya nak ya, tidak boleh melakukan yang jahat sekalipun mama tidak melihat. Tapi masih ada Tuhan yang melihat dari atas ya nak ya. Jadi, Ma, apakah Tuhan Yesus mau mengampuni Christine? Selama ini Christine itu jahat, jadi anak bandel, suka melawan mama dan gak bersyukur. Tuhan Yesus pasti gak sayang Christine lagi. Tuhan Yesus pasti marah Christine, Ma. Nah, Tuhan Yesus kita itu baik. Dia selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mau bertobat. Seperti Saulus yang bertobat dan diberi nama Paulus. Christine lupa, Ma, ceritanya. Boleh diceritakan lagi gak, Ma? Boleh. Nih, Mama kasih satu video untuk Christine dan anak-anak di sana untuk melihat kisah Saulus. Ini bukan cara orang Yahudi, Kayafas. Yang kau lakukan adalah memberi mereka 1 orang amatir lagi. Tapi Rabi Gamaliel, apa kita akan duduk diam dan tidak berbuat apa-apa sementara mereka menghancurkan hukum Taurat Musa? Ya, Saulus. Biarkan sajalah para pengikut Yesus itu. Kalau semua yang mereka ajarkan itu dari manusia atau iblis, itu sia-sia. Tidak berguna sama sekali. Kami mematuhi nasihatmu saat pengadilan Petrus. Dan sejak itu mereka mendapat ribuan umat lagi. Sekaranglah saatnya bertindak. Ayo. Cari mereka, tangkap dan pukuli mereka. Sita harta benda mereka. Penjarakan, hukum mati para pemimpinnya. Saulus, mengapa kau begitu haus darah? Aku senang mendengar orang bicara seperti dia. Baiklah, Saulus. Sekarang ku beri kau wewenang untuk menangkap pengikut Yesus. Sekarang. Nah, Saulus, inikah yang kuajarkan padamu? Iya. Kau mengajarkanku untuk menegakkan hukum, Rabi Gamaliel. Waspadalah. Kalau kau tidak hati-hati, kau akan melawan Allah. Aku imam besar.
Aku yang menentukan di pihak mana Allah berperang. Ingat itu. Sekarang pergilah, Saulus. Kau adalah panglima Allah dalam perang besar ini. Kadang-kadang aku berpikir, di pihak siapa kau sebenarnya? Kau ditangkap. Ayo, kau ikut juga. Ayo, tunggu apa lagi? Tangkap semuanya. Ini perintah dari Kayafas. Seluruh keluarga ini kami tangkap. Aku mohon. Bawa mereka. Bawa mereka ke kereta. Ayo jalan. Masukkan mereka ke dalam kereta. Apakah rumahnya Ayo, sudah bawanya. kosong? Iya, Tuhan. Kau juga. Apa di dalam masih ada orang? Tidak, Pak. Apa kau akan membunuh kami seperti Stefanus? Stefanus bersalah atas pengkhianatan dan penghujatan, sama seperti kalian. Dengar itu. Bawa dia keluar dari sini. Baik. Ayo. Lupakan keranjang-keranjang itu. Kita tidak punya waktu lagi. Iya. Oh, Saulus takkan datang ke Damsik, bukan? Hah? Siapa yang tahu hal itu? Jeremia. Jeremia, tunggu. Jeremia. Kerja yang bagus, Saulus. Ratusan sudah tertangkap. Dan sisanya telah melarikan diri. Iya, mereka lari. Mengabarkan tentang Yesus kemanapun mereka pergi. Karena dari setiap pria dan wanita yang kau penjara atau kau bunuh, muncul 10 penganut baru dari setiap sinagog dari Alexandria ke Damsik. Lalu, jawabannya adalah, lakukan di kota lain apa yang kita lakukan di Yerusalem. Kayafas, berikan padaku surat-surat untuk sinagog di Damsyik. Beri aku wewenang untuk menangkap para penghujat itu dan menyeret mereka kembali ke Yerusalem, di mana kita bisa menghancurkannya. Ya, Saulus. Bawa beberapa orang untuk membantumu. Apakah ini membuatmu berkuasa, Saulus? Ada apa denganmu, Rabi Gamaliel? Kau dulu selalu mengajarkanku untuk melawan ketidaktahuan dan kejahatan. Berjuanglah demi kebenaran. Bukankah itu yang kau bilang? Dengan kesabaran dan kasih, Saulus. Bukan dengan gada dan pedang. Aku bukan pembunuh. Bukan pembunuh. Aku melayani Tuhan. Ya, bagus. Aku ragu apakah Allah senang dengan hal itu. Damsik sudah dekat. Ayo cepat. Kita memacu kuda terlalu cepat. Jadi kuda-kuda itu perlu istirahat sebentar. Kita harus melaksanakan tugas kita. Setelah itu baru istirahat. Saulus, setengah hari tidak akan membuat perbedaan, kan? Pasti kalau mereka sudah kuperingatkan. Sekarang ayo jalan. Saulus! Saulus. Saulus. Apa sebabnya kau menganiaya aku? Siapa kau? Akulah Yesus yang telah kau aniaya. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bangunlah dan masuklah ke dalam kota. Di situ akan diberitahu padamu apa yang harus kau lakukan.
Saulus, Saulus, apa yang terjadi? Aku melihat cahaya terang, tapi aku tidak melihat orang lain. Dia bicara pada siapa tadi? Aku tidak bisa melihatmu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku buta. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Apa yang dikatakannya? Otaknya sedang tidak beres. Dia belum makan dan minum selama 3 hari. Sebentar lagi, sepertinya dia akan mati. Yesus, mereka bilang kau berkuasa mengampuni dosa. Bisakah kau mengampuni pendosa? Sesuatu terjadi di jalan. Kami melihat cahaya, Tidak ada apa-apa. Itu hanya kegilaan. tapi kau dan aku melihat cahaya itu, Enos. Dan Saulus jatuh ke tanah. Kita sudah lelah karena perjalanan itu. Itu saja. Tidak ada apapun. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tuhan, siapa orang yang kulihat ini? Dia mengigau. Ananias. Iya saya, Tuhan. Pergilah ke rumah Yudas dan tanyakan di sana orang yang bernama Saulus dari Tarsus. Dia mendapat penglihatan bahwa kau akan datang dan meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat kembali. Tuhan, saya sudah mendapat banyak tentang orang ini, terutama tentang penganiayaan yang dilakukannya pada umatmu di Yerusalem. Pergi sajalah, sebab aku sudah memilih dia untuk melayaniku, supaya dia memberitakan tentangku kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, raja-raja, dan umat Israel. Jangan masuk, Saulus tidak sehat. Lagi pula, Dia salah satu pengikut Yesus. Aku kira dia datang untuk membunuh Saulus saat itu. justru Saulus yang ingin menemuiku. Aku telah diutus. Itu bohong. Tidak ada yang mengutusmu kemari. Iya, biarkan dia masuk. Tuhan mengutus dia padaku. Saudara Saulus, kau sudah terpilih untuk melihat Allah dan mendengarkan suaranya. Sekarang kau akan menjadi saksinya pada seluruh dunia bahwa dia hidup. Aku mau. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah penglihatanmu. Aku bisa melihat. Dia bisa melihat. Hebat sekali. Aku mendengarmu, orang tua. Saat itu dia menyebut nama Yesus. Dia melakukannya. Dan aku bersyukur pada Tuhan karenanya. Karena Kristuslah aku disembuhkan dan diampuni. Dan mulai hari ini, aku berjanji, aku akan membaktikan hidupku untuk melayaninya. Dasar gila. Ini semua sangat membingungkan. Benarkah itu, Saulus? Aku akan mengajar di sinagog dan bersaksi tentang Kristus. Ananias, maukah kau membaptisku? Dengan senang hati. Dasar pengkhianat kau. Tidak mungkin. Ini semakin kacau. Saulus terobati. Pada saat aku pergi, dia sedang dibaptis. Kenapa, Saul? Kenapa? Kenapa? Ya, mungkin dia akan merahasiakannya. Dia ingin mengajar. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku kenal Saulus. Dia punya tekad yang kuat. Dia tidak akan istirahat sampai seluruh negeri tahu dia salah satu dari orang-orang suci itu. Kristen. Terserah kau sebut apa mereka. Sekarang, kita harus bertindak. Persis sekali. Dia berdiri di sampingku.
Seperti aku berdiri di sampingmu sekarang. Aku tidak tahu apa yang kulakukan hingga mendapat berkat seperti itu. Tapi aku bersaksi bahwa Yesus Kristus hidup. Kita sudah berbuat dosa yang sangat banyak. Tetapi kalau hati kita mau berubah dan mau bertobat, maka kita dapat diampuni oleh Tuhan. Seperti pujian ini, Bapa sentuh hatiku, supaya kita diubahkan ya, supaya kita menjadi anak yang baik. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus menyentuh hati Christine ya Ma. Christine mau bertobat. Maafkan Christine ya Ma. Ya, seperti Tuhan Yesus memaafkan Christine, Mama juga memaafkan Christine ya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
ku sayang, anak yang kukasihi, saat ini kau sudah berubah dan menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkatimu. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari ini dapat beribadah kembali dan belajar tentang arti pertobatan yang dialami oleh Bapak Saulus. Kami menyadari kami sering melakukan kesalahan yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, berkatilah kami agar kami tetap berada di jalan-Mu yang benar dan tidak kembali melakukan dosa yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.